Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, tanah yang gembur, demikian juga tanah yang subur, tentu akan banyak mempengaruhi pola tanam dari tanaman yang ditanam. Demikian halnya pula tanaman yang akan ditanam tentu harus dipersiapkan dari tanaman yang unggul, tanaman yang kualitasnya bisa memberikan hasil terbaik bagi mereka yang menanamnya. Maka sebuah tanaman juga akan terjamin kesuburannya manakala pola tanamnya benar. Disirami, demikian juga dirawat dan dipelihara, bahkan dijaga dari berbagai hama penyakit yang akan bisa menggerogoti tanaman tersebut sehingga tidak menghasilkan tanaman yang bermanfaat bagi mereka yang menanamnya. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi dari gambaran penting yang tentu memberikan kepada kita sebuah pengingat betapa sebuah tanaman dari apa yang ditanam oleh para penanamnya akan menghasilkan kemanfaatan manakala tanaman itu juga dipersiapkan dari tanaman yang unggul. Bukan hanya sekedar tanahnya yang subur dan gembur, tapi tentu saja tanaman itu juga pada pola tanam yang benar, dari pola tanam yang sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan. Al-Quran memberikan sebuah gambaran terkait dengan apa yang kita bicarakan dalam hubungannya dengan masalah tanah dan kaitannya dengan pola tanam. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf di ayat ke-58 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Lingkungan dalam hal ini tentu saja mempengaruhi apa yang dibangun di dalam kehidupan. Kalau di dalam pola tanam tentu saja tanah yang gembur, tanah yang subur akan mempengaruhi tanaman yang ditanam sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, bahkan tentu berdaya guna bagi mereka yang menanamnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bahwa lingkungan yang baik tentu akan mempengaruhi apa yang nanti dibangun di dalam pola kehidupan. Maka dijaga, dirawat dan dipelihara sebagaimana halnya juga ketika kita menjaga merawat tanaman. Ketika tanaman kita jaga dengan memberikan pemupukan, bahkan dengan senantiasa dijaga dari hama penyakit, maka demikianlah lingkungan di dalam pergaulan kita. Dari kondisi yang dibangun dari rumah tangga yang tentu pada kiranya akan mempengaruhi apa yang nanti menjadi bagian dari karakter di dalam kehidupan. Hama penyakit di dalam tanaman tentu bisa berbentuk gulma atau hama-hama yang lainnya. Dalam kehidupan tentu saja ada hama penyakit berupa apa? Berupa pendangkalan akidah, akhlak, demikian juga pencemaran dari perilaku-perilaku buruk yang nanti akan mempengaruhi kualitas dari kader manusia unggul yang tentu saja nanti kalau tidak dipelihara dengan baik, tidak dijaga dengan akhlak dan akidah yang kuat, maka tentu akan terjadi perubahan yang berdampak buruk. Maka kembali kepada pola tanam tadi, ibarat tanaman, maka tanaman itu akan subur dan akan menghasilkan hasil terbaik di dalam kehidupan bagi penanamnya sepanjang dia juga menjaga kualitas tanah dan tentu saja kualitas tanaman yang ditanam. Maka demikianlah juga kehidupan. Kita jaga, kita rawat dari pendangkalan akidah dan akhlak. Demikian juga tentu penguatan sumber daya manusia ini kembali kepada pondasi tauhid dari apa yang harus dikuatkan di dalam kehidupan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.